Mereka itu dituduh sebagai pembawa sial dan juga pembawa penyakit Black Death atau maut hitam ini kepada kelompok-kelompok yang ada di Eropa. Jadi rasisme pada saat itu tuh sangat-sangat besar terjadi sehingga bisa menimbulkan beberapa tindakan-tindakan anarkis lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir dan juga klik video ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik subscribe dan juga komen serta share kalau bisa, biar channel ini berkembang menjadi channel yang lebih edukatif, historis dan juga legendaris. Karena tanpa sejarah kita bukan, dan dunia tidak ada apa-apa. Berbicara masalah pandemi, ini merupakan sebuah peristiwa yang sangat fenomenal dibahas pada akhir-akhir ini. Corona menjadi perbincangan yang luar biasa, nggak hanya senasional Indonesia, akan tetapi seluruh dunia mengalami wabah pandemi yang sangat langka dan menyerang satu sistem pernafasan yang ada pada individu manusia. Nah, berbicara masalah pandemi, ada sebuah pandemi yang tidak hanya dinamakan dengan Corona, akan tetapi jauh sebelum peristiwa Corona ini terjadi atau COVID-19 ini terjadi, ada sebuah pandemi yang mendunia dan menjadi sebuah wabah terbesar. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut pembahasan pandemi ataupun monster yang menyerang seluruh dunia pada saat itu, mari kita sama-sama untuk bangun channel ini. Aku ingatkan kembali dengan cara terus klik subscribe dan juga komen serta share biar channel ini lebih berkembang dan bisa menebarkan hal-hal positif serta yang lebih edukatif serta sejarah-sejarah yang berkaitan dengan dunia dan fakta yang terdapat dan bisa kita kupas secara tuntas. Oke, untuk lebih lanjut, mari kita flashback ke tahun-tahun di mana pandemi terjadi. Mari kita flashback. Jadi pandemi yang terjadi ini berkisar antara abad pertengahan hingga akhir abad ke-14. Yaitu kisaran tahun yang terjadi adalah 1347 sampai dengan 1351 Masehi. Jika pandemi yang terjadi pada Corona tahun 2019, 2020 hingga 2021 itu menelan korban hingga ratusan ribu jiwa serta jutaan, maka pandemi ini telah menelan korban sepertiga maupun 2/3 dari penduduk-penduduk yang ada di benua Eropa. Nah, biasanya orang-orang menyebutnya dengan kata Black Death atau pandemi wabah hitam yang pertama kali terjadi dan merupakan suatu pandemi atau peristiwa wabah yang cukup hebat yang terjadi dan melanda benua-benua khususnya di benua Eropa. Nah, yang paling populer terjadi secara bersamaan pula terjadinya epidemi di mana wabah yang juga terjadi dan melanda populasi yang ada di Asia dan Timur Tengah, sehingga pandemi yang terjadi di Eropa yang sudah sangat hebat dan juga penggabungan dengan pandemi-pandemi yang terjadi di Asia serta Timur Tengah nih menghasilkan korban-korban jiwa yang sungguh luar biasa banyaknya pada saat itu. Sumber data yang ada pada saat itu mencatat bahwa ada 75 juta jiwa yang telah tertelan korbannya melalui adanya pandemi dan juga epidemi yang tergabung dalam beberapa benua di dunia. Nah, ini penggabungan data yang terjadi antara pandemi yang terjadi di Eropa dan juga epidemi yang ada di Asia serta Timur Tengah sehingga menghasilkan korban-korban jiwa yang cukup besar dan digabungkan menjadi peristiwa serta wabah yang sangat populer pada abad pertengahan 14 Masehi pada waktu itu. Sebagian orang bertanya-tanya kenapa si Black Death ataupun wabah hitam ini sangat populer di abad pertengahan 14? Jawabannya adalah karena wabah Black Death ini terjadi di Eropa dan melanda beberapa daerah di sekitarnya, sehingga juga muncul beberapa bibit-bibit dan wabah-wabah lainnya yang melanda beberapa benua misalnya seperti Amerika, Afrika, dan juga benua-benua di Asia. Nah, wabah-wabah yang terjadi dan juga mengikuti pandemi ini, misalnya wabah Italia yang terjadi pada tahun 1629 Masehi hingga 1631 Masehi, sehingga tidak hanya wabah pandemi yang terjadi di Eropa nih akan tetapi juga berkesinambungan dengan wabah-wabah besar yang ada di negara-negara lain, sehingga ada beberapa waktu yang juga berkesinambungan terjadinya wabah lain, misalnya wabah besar London yang menyerang pada tahun 1665 sampai dengan 1666 Masehi pada kala itu. Tidak hanya itu, kompleks yang terjadi pada wabah besar Vienna atau yang terjadi pada tahun 1679 juga melengkapi derita-derita rakyat dan juga masyarakat yang terjadi di Eropa sehingga menambah bumbu-bumbu kepopuleran terhadap pandemi ini. Nah, yang menjadi permasalahan paling penting dari pandemi ini adalah meskipun setelah dibasmi oleh pemerintah yang ada di Eropa, akan tetapi wabah ini akan terus berlanjut ke daerah-daerah lain hingga pada abad pertengahan abad ke-19. Efek negatif yang terjadi akibat wabah hitam ini adalah pengucilan besar-besaran serta konflik sosial yang terjadi kepada kaum-kaum yang beras kulit hitam
Mereka itu dituduh sebagai pembawa sial dan juga pembawa penyakit Black Death atau maut hitam ini kepada kelompok-kelompok yang ada di Eropa. Jadi rasisme pada saat itu tuh sangat-sangat besar terjadi sehingga bisa menimbulkan beberapa tindakan-tindakan anarkis lain dari kaum-kaum yang berkulit putih ke kaum-kaum berkulit hitam, di mana ini akan dikucilkan orang-orang berkulit hitam dan juga orang-orang dari kelas menengah ke bawah. Nah, karena memang maut hitam ini menyerang orang-orang kaya dan juga menyerang terhadap sistem kematian yang secara besar-besaran yang ada di Eropa, maka diburulah orang-orang yang berkelas menengah ke bawah itu untuk dijadikan tumbal dan juga dibasmi besar-besaran. Karena kelompok orang-orang putih merasa bahwa Black Death ini disebabkan dan juga dibawa oleh orang-orang pengemis, orang-orang yang berkulit hitam dan juga orang-orang yang menganut sistem Yahudi. Jadi kompleks ya, selain terjadi wabah yang secara besar-besaran, akan tetapi juga terjadi pembantaian besar-besaran terhadap kaum-kaum yang telah disebutkan tadi. Nah, untuk penyebaran virus ini sendiri dikarenakan ada beberapa penyebab utama. Wabah ini berasal dari binatang-binatang seperti tikus yang memiliki kutu-kutu, di mana kutu-kutu ini akan memakan bangkai-bangkai tikus yang telah mati, sehingga penyebarannya itu dikontakkan kepada manusia. Jadi kayak nggak jauh-jauh beda tuh sama si corona yang berasal dari kelelawar dan juga dimakan sama manusia. Nah, sedangkan Black Death ataupun maut hitam ini juga berasal dari hewan-hewan yakni tikus, di mana tikus-tikus ini yang juga orang-orang bangsa Eropa dan juga orang-orang yang ada di benua lainnya memakan tikus-tikus dan juga menjadikan itu santapan sehingga wabah ini menjadi populer dan juga terkontaminasi ke manusia. Makanya aku ingatkan kalian jangan makan makanan-makanan yang ekstrim, lebih baik cobalah makanan-makanan yang sudah terjamin dan juga sudah terrealisasi kesehatannya. Jangan coba-coba yang makan yang aneh-aneh dah. Yang penting itu kesehatan yang diutamakan. Jangan pernah mencoba hal-hal ekstrim untuk menunjukkan kepopuleran diri, karena itu hanya akan menyebabkan suatu tindakan dan juga efek negatif dalam diri kalian. Kita lanjut lagi, di mana ada sistem ataupun 3 varian rasa. Udah kayak sari ABC aja. Maksudnya 3 varian penyakit yang ditimbulkan akibat pandemi wabah maut hitam ini. Yang pertama itu ada pembengkakan pada kelenjar getah bening, adanya pembengkakan di bagian sendi-sendi, misalnya di bagian leher, kemudian bagian siku-siku tangan, kemudian ada juga pembengkakan di bagian siku-siku lutut, dan juga membentuk suatu pembusukan-pembusukan yang disebabkan oleh bakteri-bakteri ataupun virus tadi. Sehingga si korban akan menderita seperti cacar dan juga bernanah tubuhnya, dan yang paling angker adalah korban yang menderita ini hanya bertahan 1 minggu setelah kesembuhan dan dinyatakan sembuh dari rumah sakit. Oke, sedangkan varian yang kedua itu adalah, nah untuk varian yang kedua itu tidak jauh beda dari corona ya. Organ-organ yang diserang adalah pernafasan. Jadi korban yang menderita ini akan menderita pernafasan dan juga susah sangat untuk bernafas, sehingga menderita pernafasan sesak napas dan gejala-gejala lainnya. Dan juga ini ditularkan melalui pernafasan secara langsung kontak korban, di mana korban yang menderita itu akan menginfeksikan kepada si penderita lain yang normal-normal aja. Nah, jika varian yang kedua itu menyerang pernafasan, yang ketiga itu ada sebuah serangan varian di mana ini dinamakan dengan septisemia kalau nggak salah ya, septisemia, di mana septisemia ini menyerang sistem pembuluh darah. Jadi ini lebih berbahaya ya guys, karena memang ini berasal dari gigitan-gigitan serangga kecil atau kutu-kutu kecil yang berada pada bangkai-bangkai tikus ini, dan juga menyerang ke dalam sistem saraf dan juga sistem peredaran darah. Nah, yang unik dari peristiwa wabah maut hitam ini adalah sistem yang dilakukan oleh orang-orang medis dan juga orang-orang yang terlibat dalam pengobatan langsung terhadap pasien yang terkena cacar dan juga virus ini nih. Mereka bakal memakai pakaian berjubah seperti penyihir-penyihir gitu, topi yang ada pinggirannya gitu, kemudian topeng ataupun masker yang berbentuk paru-paru burung yang sangat runcing, serta dilengkapi dengan jubah-jubah seperti orang-orang pendeta. Kemudian ada satu benda yang wajib dimiliki, yaitu tongkat, di mana tongkat ini diadakan dan juga diberikan sebagai upaya untuk bisa tidak bersentuhan langsung dengan pasien-pasien yang menderita wabah maut hitam. Jadi nggak boleh langsung tuh sentuh dengan tangan meskipun sudah dilengkapi dengan sarung tangan, karena ini bisa menyebabkan penularan secara langsung. Jadi si dokter ini bakal mengawasi pasien-pasien yang sudah dikumpulkan dalam satu wadah besar, di mana ruangan yang dikumpulkan itu, sehingga kalau misalnya pasien itu ada yang mati, jadi langsung tuh dikait sama tongkat si dokter tadi, jadi tidak ada langsung berkaitan dan juga berkontak langsung dengan si dokter dengan pasiennya juga. Sedangkan untuk topeng ataupun masker yang berbentuk kepala burung, paruh burung ini, itu diciptakan sebagai sesuatu bentuk agar terhindar dari bau-bau busuk yang ditimbulkan oleh korban-korban yang sudah mengalami kematian pada masa pandemi ini.
sehingga si dokter ataupun pasien tenaga medis yang bakal mengelola orang-orang yang terinfeksi dari penyakit ini tidak mencium secara langsung, karena itu juga menularkan penyakit ataupun bakteri serta virus yang ditimbulkan oleh korban-korban ini. Itulah sebuah wabah yang terjadi di pertengahan abad ke-14, di mana ini sangat populer terjadi dan pernah melanda dunia. Jadi tidak hanya COVID-19 yang menjadi sebuah wabah yang populer di masa kini, akan tetapi sudah terlebih dahulu itu ada yang namanya wabah Black Death atau maut hitam yang menyerang dunia. Oke, tidak henti-hentinya aku memberikan dan juga meminta tolong untuk kalian semua, tolong untuk klik tombol subscribe dan juga like serta komen. Kalau bisa kalian share di sosial media kalian untuk bisa mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih beredukatif, historis dan juga legendaris, karena tanpa kalian dan juga tanpa sejarah, channelku dan juga dunia tanpa apa-apa.